Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu untuk mengikuti sebagian dari rezeki Allah, yaitu menikmati bulan Ramadan yang mendekati akhir 10 hari yang pertama. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang berbahagia. Pertanyaan pertama, sudahkah bapak ibu berbahagia hari ini nggih? Alhamdulillah, berbahagia. Wujud bahagianya nopo, Pak Azhari? Sampun buka. Alhamdulillah sudah buka. Kebahagiaan pertama orang berpuasa adalah buka, insyaallah. Pertanyaan yang kedua, ini saya awali dengan pertanyaan nggih. Pak Rudi yang di depan, insyaallah, yang selalu duduk di depan di sofa pertama. Ustadz Fajri kemarin menyampaikan tentang apa nggih? Judulnya saja gitu. Ya. Ya, jawabannya itu untuk siapa ya? Ustadz Adam kalau tidak salah. Yang benar, masjid sebagai simbol persatuan ya, bahwa di masjid adalah persatuan. Jadi mari kita kedepankan persamaannya di masjid. Monggo kita jadikan masjid ini menjadi masjid yang menyatukan kita semua. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak Agung yang rekam terus ya. Ustadz Rivaldi menyampaikan apa? Hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah kan kurang lebih ada 3 ya. Para ulama menyepakati paling rendah adalah sunnah muakkad. Di atasnya fardu kifayah. Di atasnya lagi fardu ain. Untuk memaklumi orang lain kita sunnah muakkad. Tapi untuk diri sendiri, yuk kita motivasi bahwa ini fardu ain, untuk motivasi ya. Monggo kita hidupkan dengan persatuan, diantaranya adalah dan menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Pertanyaan yang ketiga, Pak Zainal. Ya. Kemarin Pak Ustadz Isnen ya menyampaikan apa? Ustadz Isnen. Ya, imam yang bijak adalah imam yang meringankan bacaannya. Misalnya qadarullah Pak Zainal lagi di jadwal imam nggih. Kalau sholat sendiri bacanya asyam ya. Tapi kalau sholat jamaah bacanya nopo? Ya kurang lagi, mungkin ad-duha ya. Jangan kebalik, sholat sendiri bacanya trikul, sholat berjamaah jadi imam bacanya an-naba, kebalik. Jadi monggo diringankan imam meringankan bacaannya sesuai dengan kapasitas jamaah mungkin ya, tapi tidak terlalu memudahkan dan tidak terlalu panjang begitu. Jadi sedang-sedang saja sambil juga pendidikan begitu. Bukan nanti dikenalkan trikul terus. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, boleh enggak masalah. Cuma untuk pendidikan ya dikenalkan sedikit yang surat berbeda begitu. Jadi ada. Dan alhamdulillah di masjid kita mungkin sudah banyak imam-imam yang bahkan hafal banyak begitu. Monggo itu dinikmati saja, jangan dikeluhkan ini suratnya panjang banget. Motivasi diri kita ketika ada imam panjang, ya idep-idep ngrungokna Al-Qur'an. Kan membaca dan mendengar dapat pahala. Makanya diikhlaskan betul. Misalnya tiba-tiba Ustaz Solihin baca panjang banget. Itu berkah loh Bapak Ibu. Jangan dikeluhkan ya. Jangan berundel ya. Artinya ini sebuah berkah bahwa kita mendengarkan Al-Quran bacaan. Apalagi kan insya Allah imam-imam kita bacaan tajwidnya sudah lolos Ustaz Aroni insya Allah ya. Sudah bagus begitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang kultum yang keempat kemarin Ustaz siapa ya? Ustaz Salim. Ustaz Salim masih ingat nggak Ustaz Salim? Judulnya adalah rakaat pertama
lebih panjang daripada rakaat kedua. Kira-kira tujuannya apa Pak Rudi? Iya, jadi ini kita memberi kesempatan kepada yang datang terlambat gitu. Mungkin qadarullah saya misalnya bangun kesiangan subuh. Alhamdulillah karena Ustaz Solihin baca Al-Waqiah masih dapat rakaat pertama. Alhamdulillah gitu nggih. Jadi ini sunnahnya pertama panjang, yang kedua lebih ringan. Contoh misalnya pertama baca Asyam, yang kedua Ad-Duha atau apa begitu yang lebih pendek. Jadi memberi kesempatan kepada jamaah yang mungkin terlambat atau ada uzur bisa menjumpai rakaat pertama. Pertanyaan yang keenam, pertanyaan dok ini. Kalau ini matematika aja ya. Yang bisa jawab Pak Ferry, ini yang menghitung duit sering. 1 tambah 1 berapa Pak Ferry? 2 ya. Itu mah Sherin juga bisa jawab. 1 tambah 1 jawabannya kreatif coba dikaitkan dengan hukum agama. 1 dan ya betul. Berapa? Tapi jawab. Harusnya dikasih door prize ya Pak Rudi ya nanti ya. 1 tambah 1 sama dengan 27. Kalau versi kita ya. 1 orang imam ditambah 1 orang makmum pahalanya 27. Begitu. Ini konsep sholat berjamaah. Berarti kesimpulannya jamaah itu minimal berapa? 2. Cerita sedikit, saya pernah nyopir dari Purwokerto setengah 1 malam ke Solo. Sampai daerah Purwokerto sudah mendekati subuh. Ternyata ramai banget masjidnya. Suara maksudnya, suara adzan. Biasanya kalau antara adzan iqamat di desa-desa banyak melantunkan senandung ya, puji-pujian. Itu untuk mengundang mungkin pada datang. Saya datang ke situ ternyata cuma Pak Rudi sendirian. Muadzin sambil puji-pujian, nggak ada yang datang. Sampai dikumandangkan qomat, ternyata yang jadi makmum saya yang musafir, saya dan istri, anak masih tertidur di mobil. Saya jamaah bareng imam, istri di belakang. Berarti pertanyaannya sudah dinilai 27 belum? Sudah. Lulus. Lulus. Ustaz Solihin betul ya? 27. Berarti jamaah minimal adalah 2, 1 imam dan 1 makmum. Qadarullah kalau seandainya saya nggak datang, imamnya sendirian. Udah dapat belum Pak Solihin? Dapat niat ya, niat datang masjid. Jadi monggo, ini salah satu motivasi kita bahwa mari kita hidupkan jamaah walaupun mungkin hanya berdua. Ini materi kita. Sudah terhitung sholat berjamaah meskipun makmumnya hanya 1 orang. Ini saya bacakan dari buku Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq ya. Seorang imam dan seorang makmum sudah terhitung berjamaah meskipun makmumnya salah satunya adalah anak kecil mungkin ya. Jamaahnya anak kecil berdua. Misalnya siapa ya? Nah ini Pak Zainal sama sebelahnya. Itu sudah terhitung jamaah gitu. Atau mungkin seorang wanita di belakangnya atau sama istrinya mungkin ya, itu sudah terhitung jamaah, dihitung sholat jamaah di masjid ya, atau mungkin di perjalanan, di safar dan lain-lain. Ini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah menginap di rumah bibiku, aku itu Ibnu Abbas ya, Maimunah. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW bangun dan melakukan sholat malam. Berarti sholat malam, sholat sunnah ya, tahajud mungkin. Aku bangun, maksudnya Ibnu Abbas bangun dan sholat menjadi makmumnya. Aku berdiri di sebelah kirinya. Berarti misalnya imamnya di tengah, dia berdiri di sebelah kiri. Ibnu Abbas di sebelah kiri, Rasul di kanan. Imamnya siapa? Rasul. Kemudian beliau memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah kanan. Berarti misalnya tiba-tiba datang jamaah di sebelah kiri, maka imam boleh menggeser ke sebelah kanan. Itu salah satu. Berarti jamaah itu minimal 2, dan ketika 2 posisinya di sebelah kanan, bukan kiri, bukan di belakang. Kalau laki-laki, tapi kalau ibu-ibu nggak boleh sebelah. Kalau ibu-ibu di belakang. Ketika berdua berarti yang putri di
belakang. Ketika sama-sama cowok berarti di sebelah kanan bukan kiri. Ketika salah boleh dipindah. Berarti hukum memindah, imam memindah suruh mundur atau suruh kanan boleh nggak? Boleh, menurut hadis ini boleh. Berarti ketika ada datang misalnya, ini sebuah kasus ya, misalnya kok ada tiba-tiba ada lagi sholat sendiri, kok tiba-tiba ada jamaah yang ikut makmum tapi sebelah kiri, maka imam boleh menggeser di sebelah kanan. Atau ketika makmumnya kok di belakang, ini butuh fatwa ini. Imamnya di belakang gimana caranya? Makmumnya satu tapi di belakang, kira-kira gimana dengan hadis ini? Mungkin kalau makmumnya nggak paham berarti imamnya yang mundur. Begitu nggih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, barang siapa bangun di waktu malam lalu membangunkan istrinya, lalu keduanya sama-sama mengerjakan sholat, maka Allah memasukkan keduanya ke dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Berarti dinilai jamaah ya, golongan. Jadi suami istri tadi ketika malam hari sholat berjamaah, sholat tahajud, itu termasuk sholat jamaah. Kemudian dari Abu Sa'id menceritakan ada seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya bersama para sahabat. Beliau bersabda, siapakah yang mau bersedekah kepada orang ini? Yaitu dengan menemani sholat. Maka seorang dari mereka berdiri dan sholat bersamanya. Ibnu Syaibah menerangkan bahwa sahabat yang berdiri tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ketika jamaah sudah ditegakkan dan selesai, tiba-tiba ada yang terlambat datang sholat, nggak ada temannya, dia sholat sendiri. Nah, boleh nggak dia ditemani oleh makmum yang sudah selesai? Boleh. Menurut kitab ini boleh. Jadi untuk menemani biar dia sholatnya tidak sendirian. Tidak sendirian. Berarti yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Jadi ini berlaku hukum bahwa ketika dua imam dan makmum bisa berbeda niat boleh. Kalau menurut fikih sunnah. Dan ini masalah fikih itu khilafiyah ya. Jadi tapi minimal kita tahu oh ternyata ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kita akan lebih fleksibel ketika menjumpai suatu situasi seperti itu, kita bisa mengambil sikap begitu. Jadi kesimpulannya bahwa jamaah minimal adalah 2 dan boleh berbeda niat. Posisi jamaah ketika 2 di sebelah kanan, kalau putri di sebelah belakang. Mungkin itu nanti kalau yang penasaran bisa dibaca ulang kitab ini. Terima kasih. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih dari 7 menit, tapi nggak ada yang ngode ya. Nah, jadi ya bablas. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.